Anak-anakku, ya tante, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Nah, yang bersalin itu apa? Nah, coba. Bukan sakit. Di rumah sakit, Bu. Itu semua orang ibu-ibu hamil ada ruangan bersalin. Itu nggak ada laki-laki masuk di situ dirawat, Bu. Pasti itu bukan benar-benar bersalin. Saya baca lagi. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Pertanyaannya, siapa yang bersalin? AWW apa Bobo? Padahal itu kalimatnya anak-anakku, berarti anaknya Paulus itu ya? Anaknya Paulus. Betul itu, data valid itu. Makanya dulu perikopnya ini, sabar dulu Bu, saya bicara dulu sama anak baik. Sabar dulu Bu ya. Begini anak baik, bahkan judul perikop data ini, judul perikopnya, ingatlah hubungan kita yang semula. Artinya ada hubungan, ada persalinan, iya enggak? Kamu tuh cenderung memfitnah. Masa orang bilang ini data Cayu, data ini data Galatia 4:19. Nah, saya nggak mau deh. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Saya langsung ngerti begitu. Kalau yang itu saya langsung ngerti. Apa? Udah, saya nggak mau dibahas lagi. Saya udah langsung. Kok kenapa malu, bahaslah. Kenapa Paulus hamil dan siapakah yang menghamili Paulus? Silakan. Siapa yang menghamili Paulus? Makanya Paulus ini cemburu kepada laki-laki, bukan cemburu kepada perempuan. Biasanya kita cemburu. Sabar dulu Bu, sabar dulu Bu. Ketika saya punya pacar saya ini kelakuannya agak aneh-aneh, saya cemburu sama pacar saya. Nah, Paulus ini cemburunya kepada laki-laki. Matius 14 ayat 2. Matius 14 ayat 2 saya udah lihat. Kalau itu perawan cemburu, Paulus ini cemburu kepada siapa? Iya, Paulus cemburu kepada siapa? Sidang Kristen. Iya, Paulus cemburu kepada siapa? Sidang Kristen kepada Yesus. Ya, Paulus cemburu kepada laki-laki kan? Cemburu ilahi lagi. Cemburu ilahi kepada satu laki-laki, tetapi laki-laki itu diserahkan kepada Yesus sebagai perawan suci. Itu kan sidang Kristus itu kan nggak ada, itu karanganmu nggak ada, dikatakan di situ sidang Kristus nggak ada. Nah, coba pertanyaannya di sini Bu, saya pertanyaanku di sini Bu, siapakah sosok yang menghamili Paulus ini berkali-kali? Siapakah? Ini kamu orang yang udah dikasih tahu nggak? Iya, saya tanya siapakah dibalik kehamilan Paulus ini sehingga Paulus ini melahirkan berkali-kali. Silakan. Capek ya udah nih, kamu Dalbo, aku udah ngerti kamu orangnya botol. Iya, nggak apa-apa. Pertanyaanku Bu, siapakah sosok begitu tega menghamili Paulus berkali-kali? Silakan. Sakit bersalin itu bukannya sakit dalam arti sebenarnya. Ibu Bera. Nah, kamu kan fitnah lagi. Itu kentut sudah Paulus gara-gara bersalin. Pertanyaanku, siapakah sosok di balik kehamilan Paulus ini sehingga Paulus mengalami persalinan berkali-kali? Kamu mau ya? Kamu menunjukkan muka, tapi kamu juga fitnah. Fitnah ini malu. Galatia 4:19. Itu data Bang Dalbo, itu data di Bible itu. Ada di Bible Bang Dalbo ya? Data. Oh iya. Kalau data ya itu kan valid ya. Yang tampilkan lagi Bang Baal. Siapa tahu ada yang lebih ganas ku tampilkan. Oh oke. Tapi saya harus ganti akun dulu lah. Boleh tapi open cam ya. Di online. Jadi dia di dunia nyata malu loh.
sampai pakai masker. Iya, nggak apa, jangan kemana-mana. Pertanyaannya, siapakah sosok? Siapakah sosok yang menghamili begitu tega dia menghamili Paulus ini berkali-kali? Silakan. Iya, saya nggak bahas orang lain, saya bahas ini Bunda Paulus. Ingat Bu, saya di sini pembela Paulus. Saya minta pertanggungjawaban seseorang yang begitu tega menghamili Paulus, dia meninggalkan Paulus. Nah ini saya mau rujukkan Paulus dengan suaminya. Siapakah sosoknya yang begitu tega menghamili Paulus lalu dia campakkan Paulus? Siapa? Gini, sakit bersalin itu udah bisa dilihat, bukan dia bersalin, dia sakit. Ini kan tertulis, saya bertanya. Seperti itu bukan sebenarnya, bukan tidak ada tertulis seperti, jangan ditambah-tambah lah Bu. Udah ngerti, kamu aja yang nanya terus. Ya tidak ada. Masalahnya kamu menambah-nambah, tidak tertulis seperti itu. Tertulis begini bunyinya. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Kamu tambah-tambah malah. Nah, coba. Siapa pertanyaanku? Siapakah sosok yang begitu tega menghamili Paulus lalu dia campakkan Paulus? Begitu tega kau Paulus dihamili. Siapakah orangnya yang begitu tega menghamilimu sayang? Siapakah orang yang menghamili Bunda Paulus? Apakah pendeta atau pastor gereja? Tidak kamu tagih. Aku tidak membiarkan orang yang sudah menghamilimu. Jangan gitu. Ya coba Bu, pertanyaanku simpel Bu. Siapakah sosok yang menghamili Paulus ini lalu dia campakkan Paulus begitu saja? Silakan. Itu tadi ayatnya berapa? Itu kan lagi bahas Galatia 4:19. Kristen kau menambah-nambahkan data, saya membaca apa adanya. Pertanyaannya, siapakah sosok yang menghamili Paulus ini lalu dia campakkan Paulus? Begitu sakitnya. Begitu baru mau baca Bu. Baru mau baca, padahal berkali-kali aku baca loh. Aku kan lihat Matius 14 ayat 2. Belum habis itu kamu tadi mengatakan itu seperti sekarang baru mau baca. Ini ya, silakan dibaca. Galatia 4:19 satu perikop bacanya. Sebenarnya Desa Kristen ini kan satu perikop. Silakan baca satu perikop. Apa judul perikopnya? Silakan. Matius 14 ayat 2. Bukan Matius saya bahas. Apa? Siapakah sosok yang menghamili Paulus lalu dia campakkan Paulus dalam ayat saja? Berapa? Dalam ayat berapa? Galatia 4:19 satu perikop. Oke. Dengan judul perikopnya. Bentar ya, saya lihat judul perikopnya ingatlah hubungan kita semula. Artinya ada hubungan, ada kehamilan. Galatia 4 ayat 19. Iya. Aduh, Kristen dongo. Baru googling. Terpikir sudah baca dia, baru dia mau baca pula. Kalau Islam Bu begitu semangatnya menghina Islam, minta dalil nggak ada. Kita kasih dalil malah kita yang dituduh fitnah. Oh, Kristen. Begitu tega Kristen membiarkan Paulus, hamil berkali-kali. Assalamualaikum Dinda. Cocok dengan Natalia. Kamu apa-apa tuh lihat aja di Google deh. Google tuh lebih pintar dari kamu. Itu artinya ya Galatia 4 ayat 19. Paulus peduli kepada mereka
sehingga dia menjaga mereka. 19-nya Itu sebagai sakit bersalin, menderita Paulus. gimana pula puji-puji begitu, yang disuruh baca 19-nya lain pula ya. Malah diterangkan, dibaca dulu lah tante. Coba anak baik. Assalamualaikum Bunda, cantik. Cantik nanti bahaya lihat suaminya di sampingnya. Assalamualaikum Bunda. Paulus menderita untuk membentuk mereka dalam Kristus. Kamu tuh apa-apa ya? Jangan mau percaya sama fitnah-fitnah. Galatia 4:19 baca lah. Semuanya. Galatia 4:19. Kau baca. Iya. Masa dijelaskan? Baru penjelasannya nggak masuk. Karena saya tidak punya Alkitab bahasa Indonesia. Saya juga mau baca tapi nggak ada. Adanya bahasa Inggris. Saya lihat Kamu kan googling. Dari tadi kamu googling loh. Iya. Pikir kami ini kayak saya jemaat tahu gereja, kalau- kamu mau Pendeta, bodoh-bodoh. Bang Dalbo izin. peduli Ini kepada bukan mereka. Kristen mungkin. Ini nyamar bukan Kristen, mungkin ateis atau agnostik atau apa. Karena nggak punya Dalam Bible katanya. Kristus. Nggak punya Bible katanya. Nyamar ini. Saya tuh punya Bible dulu, saya udah banyak baca. Sekarang Biblenya Oh, udah tapi nggak tahu Paulus hamil. udah pindahan. Saya tahu Paulus siapa. Oke, berarti udah tahu gitu loh Paulus hamil. Tahu ya, Hamil. Paulus itu menderita untuk membentuk sidang Astagfirullah. Dari tadi sidang Supaya- tidak melulu sih Kristen ini. Nggak punya Bible, masa nggak punya Bible? Aduh, ngeri juga ya Ada. pas ya. Ngeri juga ya. Apa bumbu-bumbunya anak baik? Tadi Iya kamu gini mau ya kasih teman-teman, aku kita kan bumbu-bumbu. Islam ini kan tidak boleh menafsir ya, tidak menjelaskan, framing, apalagi menghujat kitab-kitab punya orang, kitab Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi maupun Kristen. Yang disampaikan oleh Bang Dalbo ini hanya membaca. Ternyata di sini dikatakan Paulus ini menderita sakit kehamilan. Nah dikatakan di akhirnya kepakai lagi. Nah kalimat awalnya mengenai anak-anakku dia bilang, aku merasa kesakitan seperti kehamilan kan seperti itu kalau nggak salah ya. Lagi dia bilang, kata lagi ini berarti menyatakan dia sudah berulang-ulang. karena Nah, Karena kalau Paulus berulang-ulang peduli. demikian, merujuk ke Pada kalimat sidang Galatia. sebelumnya adalah tentang anak-anakku. Berarti anak-anaknya dia itu benar anak kandung dari Paulus. anak-anak itu sidang Galatia. Jadi itu kan gampang loh, itu bahasa Indonesia. Sidang Galatia sebagai anak-anak dan dia Jadi gini, sebentar. Ini bahasa Indonesia. Membentuk Jadi tidak perlu ditafsir loh, itu bahasa Indonesia. Ngapain kok repot ditafsir lagi? Itu dia menderita gitu loh. Tapi kan Yesus juga kawin kan nggak masalah Karena Yesus kawin kan? Dalam sidang itu banyak yang Tapi kan Yesus juga kawin kan, nggak ada masalah kan? Sidang itu dalam Kristus itu kan dia harus banyak upaya. Dalam upaya itu dia merasa menderita. Tapi kan Yesus juga kawin kan? Yesus kawin. Sakit bersalin. Kenapa? Yesus juga kan kawin, nggak masalah kan? Yesus itu kawin apa, perkawinan anak domba? Saya udah jelaskan. Oh, ini nggak tahu. Oke, saya pakai data ya, izin ya, pakai data ya. Tahan dulu ya, nggak boleh, nggak boleh marah ya teman-teman. Jangan menghujat ya, Sebagai jangan raja. menghujat. Jangan, kita tidak boleh marah. Tenang. Kristennya. Kita pakai data ya. Kalau dia menghujat. Di Google Jadi itu siapa ada istrinya ini ya? Jadi pakai data ya. Ah. Sebentar, Markus saya baca Markus ya sini ya. Nih, ini ya. Ini teman-teman, kita tidak boleh Saya menafsir ya. jawabin kamu supaya kamu Jadi, di sini ini bisa ya. belajar Alkitab ya. Di sini ya kita pakai data ya teman-teman, nggak boleh Kamu menafsir. bukan. Ini ya. Kita pakai Alkitab Sabda ya. Izin ya. Kamu Nah, di sini ada kiranya- ini ya, ada penjelasannya ya. Alkitab Sabda ya, teman-teman. Nah, coba kita ini ada penjelasan tentang Markus 2 ayat 8 ya. Nanti kita klik tafsirannya ya di sini ya. Nah, oke, tafsiran. Nah, klik Matthew Henry. Nah, di sini Islam tidak boleh menafsir karena ini kitab mereka. Henry ya. Matthew Henry di sini ya. Oke, di sini dikatakan Yesus menikah tidak di sini ya. Siapa nih? Siapa pengantinnya? Di sini ya. Ini saya baca ya. Matthew Henry. Ini Saya udah tahu Matthew Henry Ah, ini. oke.
Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita klik ke bawah teman-teman. Nah, di sini di bawah dijelaskan ya. Saya baca ya. Saya baca ya. Kristus dan murid-muridnya baru saja menikah. Saya ulang ya. Kristus dan murid-muridnya baru saja menikah. Sang mempelai laki-laki itu sedang bersama-sama mereka dan pernikahan masih sedang dirayakan terutama bagi Matius. Nah di sini siapa? Murid-muridnya yang menikah dengan Yesus. Saya mau tanya, Yesus menikah dengan mempelai apa Pak? Perempuan apa laki-laki? Laki-laki, murid-muridnya kan laki-laki. Nah, nanti di sini ya teman-teman, ini diklik di sini ya teman-teman. Ini dari LAI ya, dari LAI ini ya, dari LAI ya. Nah, nanti diklik di sini teman-teman ya. Di sini dijelaskan, tetapi istrinya itu menangis, menangis di sampingnya selama 7 hari. Mereka mengadakan perjamuan. Nah, perjamuan yang dilakukan Yesus ini pernikahan dengan murid-muridnya. Ini Bu Evita kenapa kerasukan gitu ya? Kenapa dia kerasukan ya? Coba dia. Iya, silakan Bunda, mungkin Bunda yang bisa ngatasi. Ya, jadi kita hanya membacakan aja Yesus ini menikah gitu ya. Nah, Yesus ini jadi laki-laki atau jadi perempuan? Nah, kita nggak tahu lah ya, silakan ya. Oleh ajaran-ajaran sesat. Coba kamu berdiskusi baik-baik lah dengan Kak Natalia ini. Kau baik-baik aja lah. Coba apa yang tema yang kamu kuasai atau masih mau bahas Paulus hamil? Percaya dan itu fungsi saya. Tadi dia bilang ajaran sesat, Bang Dalbo. Tadi dia bilang ajaran sesat. Ini maksudnya ajaran Yesus menikah dengan murid-muridnya sesat gitu ya maksudnya? Pernikahan laki-laki sama awok sebenarnya gitu. Tidak menikah dalam arti sebenarnya, tapi dia memiliki ikatan. Kalau menikah kan memiliki menikah ikatan, memang kan? Ada ikatannya. Menikah ya, tapi di sini bukan ikatan dinamika. Oh, gini deh. Udah Natalia pinter, Natalia, perempuan ini mengatakan Yesus tidak menikah, betul. Tapi Yesus kawin, itu masalahnya. Bukan jadi kawin dengan menikah itu beda loh. Iya, bukan ya. Saya sudah jelaskan dari tadi, tapi mereka nggak mengerti ya. Jadi di sini fungsi saya ngurang-ngurangin orang yang menterjemahnya sebagai apa nggak jelas itu. Nah dan ngomong apa sih? Ngomong aja sambil nangis. Tidak boleh nangis dengan pikiran yang salah. Jadi nanti ada opini yang terbentuk dalam diri mereka setelah disesatkan. Oh, nah, jadi memang nggak boleh dikasih sama jenis itu, memang nggak boleh. Kamu harus kaji ulang. Menghujat ya, Bunda Natalia menghujat Yesus ini penyesat dia bilang. Aduh. Iya. Ngomong kamu. Ya kok bilang Yesus penyesat, gimana ya Yesus penyesat? Iya, kamu fitnah saya. Kamu fitnah saya. Kamu memang fitnah dan percayanya ajaran yang sesat. Memang ada pribadi-pribadi seperti itu. Ngomong apa sih? Kita jangan nangis kan? Dianggap kualitas banget dari tadi. Kalian kenapa nggak kualitas ya? Orang. Ya udah, Ibu yang kalau nggak menyesatkan Ibu kuasainya apa? Bahas apa nih? Ibu mau kuasai apa? Akan dihakimi ya. Dihakimi malah curhat. Atas perbuatan saja, tapi atas iman kamu yang sesat itu. Mau curhat dan apa pengertian sih? kamu yang sesat. Saya udah kasih tahu kamu nggak mau percaya juga. Apa yang mau dipercaya? Apa kamu ngomong apa? Apa yang mau dipercaya? Nanti apa bukan yang saya menghakimi. Saya tuh tidak ada wewenang menghakimi. Saya hanya memberitahukan aja. Apa yang kau kasih tahu? Kalau kamu sudah diberitahukan kamu tetap mau sesat ya, bukan apa saya sih, menghakiminya. Nanti ada yang menghakimi. Bu Evita. Ya, bukan hanya perbuatan Bu kamu, Evita, tapi juga Bu Evita, apakah sudah kamu. Bu Evita, apakah Bu Evita sudah pernah membaca Hosea 1:2, ya? Bu Evita? Udah pernah baca Hosea 1:2? Kamu apa? Nggak mau baca deh, nggak mau baca dia. Artinya tidak letterlock, tidak letterlock. Tidak letterlock, apa sih tidak letterlock? Itu secara harfiah. Coba, emang di situ disuruh apa sih? Hosea 1:2 itu Tuhannya nyuruh ngapain?
Kamu baca saja, soalnya Udah. Alkitab saya tidak ada. Oh, Pakai nggak punya Google. Bible, terus di sini pakai Saya Google. pakai Google Hosea 1 ayat 2. Ngomong Google aja Google. Hosea 1 ayat 2 ya. Nih, aku tunjuk ini ya. Tunggu dulu, Natalia, kamu kan moderator nih. Saya mau beli rokok nih. Oh, gitu. Iya ya, mau beli rokok. Tentu saya tinggalkan dulu. Terus saya titip ya. Aku nggak bisa. Oh, bisa. Iya, moderator. Saya tinggalkan dulu, saya titip dulu pesundal satu ini ya. Oke. Di bawah tap-tap layar ya, tap-tap layar yang di bawah ya. Oke, ini Evita, aduh, nggak punya Bible, perangkat juga cuma satu, nggak modal banget sih. Nih, Hosea 1:2 nih, malah masuk ember. Cuma modal nekat, naik juga. Iya. Evita. Jangan buru-buru mau bersendal lah, belum dibaca. Buru-buru banget mau bersendal dia. Kamu lah yang mau bersundal. Loh, ini Kamu lah, kan di kamu Bible kamu. Fitnah. Saya Kamu kan nggak memang ngefitnah. tukang Ini kan dibaca. Kamu kepribadian kamu biar aja deh. Asal saya ingin tahu banyak kepribadian. Salah satu Saya isinya ingin adalah kamu juga tahu di kamu lah yang sini. bersundal. Tuhan kamu loh. kan Ini diperintahkan Tuhan kamu. poligami Ini kalau Bible bisa bukan adil, Al-Quran. ya Ini kan? bukan Al-Quran. Kamu Ini bersundal Bible. berarti. Kamu Ketika percaya Tuhan itu berarti mulai kamu berbicara bersundal. dengan Ya kan? perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sendal, dan peranakanlah anak-anak sendal, karena negeri ini bersendal hebat dengan belakangi Tuhan. Kamu Udah jadi pesendal ngomongnya belum? jangan seperti memelas gitu dan seperti ini ya. Ini kalimat biasa gitu nada. Udah jadi pesendal belum? Apa kamu ngomong begitu? Dengan Untuk nada saya seperti itu nggak baca, kan bagus. tulisannya gini. Oh, bagusnya terus gimana bacanya? Seperti saya gitu. Nikahilah perempuan sendal. Bukan nikahilah, kawinilah. Kawinilah perempuan sendal. Gitu bacanya. Seperti kalimat berita. Kamu jangan dibuat-buat gitu loh. Perintah kok, pergilah. Ini loh, berfirmanlah ia kepada Hosea. Pergilah, kawinilah. Kemudian itu artinya apa? Iya, kawinilah Artinya apa? Kamu baca itu kok dipotong-potong. Perempuan Kawinilah sendal siapa? di sini adalah Siapa? Israel yang Disuruh ngawini bersendal siapa? secara rohani dengan berhala-berhala. Sendal rohani pula dia bilang. Iya. Disuruh kawini perempuan apa ini? Perempuan sendal ini Udah. Israel. Kamu udah jadi perempuan sendal. Kamu yang Loh. jadi perempuan karena kamu percaya poligami kalau bisa adil. Poligami Jadi itu kamu yang dinikahi, sendal. bukan jadi pesendal. Kamu lah pesendal. Kucluk. Semua yang percaya poligami Ini kan di kalau bisa adil Bible yang itu nyuruh jadi pesendal. Bu Oten. Kamu pesundal ya. Benefitnya Nah, di orang. Kristen itu jadi pesundal Kamu itu ada bukan loh. fitnah. Kamu lah Enggak. pesundal sebenarnya. Loh. Karena kamu percaya Tahu yang poligami disuruh kalau bersendal bisa kok adil. aku. Kamu percaya hidung belang bisa menikahi banyak orang dan sah. Di kekristenan kenapa sih Orang kamu kok yang bilang tidak kamu pesendal? setia, Di Kristen tidak emang nggak setia boleh dan jadi pesendal? Perselingkuhan itu dihalalkan berarti kamu pesundal. Alah nenek lampir Semua ini yang ya. beriman seperti itu pesundal. Kamu jangan salah. Oh, semua yang Kamu beriman mau kepada adu Bible kata. pesendal. Saya lebih pintar dari Oh, kamu. alah, geletek tiba Ya, memang kalau ngomong beriman kepada Bible pesendal ternyata kan. ya. Pesundal. Iya, pesendal-pesendal kan lebih dulu masuk kerajaan kayak Tuhan kan. Pesundal. Iya kan, Kira kamu pesendal-pesendal. seperti pesundal kamu. Kau itu yang pesendal. Kok kalau nggak jadi pesendal sulit kau masuk kerajaan Tuhan. Kau sulit masuk surga kalau kau nggak jadi pesendal. Di Kristen itu harus jadi pesendal biar cepet-cepet masuk surga. Gimana sih nih? Kau sendiri di Kristen ini lo baca. Matius 21:31 Apa nih. pesundal? Kau lah yang pesendal. Coba Kamu dilihat. pesundal. Ya Kamu udah, yang kalau duluan kau ya. nggak jadi pesundal, Saya kau akan kalah bilang sama kamu yang pesendal terus. Baca Apa 21:31. pesendal? Kalau kau bukan pesendal, kau rugi karena pesendalnya ada keuntungan di sini. Kau lihat nih, apa kata Yesus dalam Matius 21:31 nih? Tidak usah Siapakah lupa di kalau antara pesundal kedua orang bicara dengan itu kalimat berita. yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka menjawab,
yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sandal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Theos. Nah, jadi kalau kau nggak mau jadi Nada bicara kau kamu itu seperti wanita rugi penghibur kau. tahu, Natalia. Nggak duluan masuk kerajaan Theos. Kamu tidak Rugi kan, heran Bang? kamu Nggak jadi pesona benar. karena nada bicara kamu itu seperti wanita penghibur. Hah? Wanita penghibur yang gimana? Ton kamu itu seperti wanita penghibur. Oh, kau lagi curhat. Oh, Halalala. Kamu biasa menghibur orang ya? oh, menghibur. Saya biasanya menghibur dengan membacakan ini. Ini, saya biasanya menghibur dengan Yang membacakan. berani-berani ya ngomong sama saya ya. Saya akan Loh, berani lah, ngapain takut ngomong sama kau? Ngomong sama pesendal Iya, aja kamu juga. kan pesunda. Dan Iya, bicara kau mau bilang itu aku seperti pesendal, wanita itu kan karena penghibur. kau pesendal. Kau nggak usah takut lah bersaing sama aku. Aku bukan sainganmu, aku bukan pesendal. Ya, aku bukan sayangan penghibur. Wanita penghibur Nih, seperti kalau kamu. kau bilang biasanya menghibur dengan nada-nada nih. Yes, Ya, 66. Biasanya aku ketahuan gini. dari nada bicara kamu itu. Apa sih nih orang? Nah, Makanya yang aku tunjukin dulu nih ya. berani ya, kalau kamu ngomong itu memang berasal dari kitab, jangan ditujukan kepada saya. Apa Kamu jangan tunjukkan jangan kau? Kau tunjukkan, jijik. saya Kau jijik bisa baca. mencecar Kau jijik baca kamu. Biblemu. Ngerti? Apa sih ngerti? Kau diamlah. Kau jijik kan? Dengarlah nih. Kau kan bilang ini bacanya kayak pesendal. Oke, dengarkan ya. Dengarkan nih. Saya biasanya menghibur kalian dengan Yehezkiel 16:7 nih. Ini firman Tuhanmu nih. Baca harus penuh hikmat. Kamu tuh seperti wanita penghibur. Baca dengan penuh hikmat ya. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar Suara kamu dan sudah mendesah-desah cukup untuk apa umur, di sini? bahkan mendesah-desah itu untuk sudah apa? Suara kamu sampai begitu. pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok. Kamu jangan mendesah-desah. Itu Sudah sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Au, 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 au. Apa ini? Saya tidak berani menafsir ya. Coba kita lihat konteksnya apa sih nih? Konteksnya apa sih nih ternyata? Tuhan memungut Yerusalem jadi istrinya. Oh alah, istri Tuhan ternyata. Oh alah, istri Tuhannya Oten. Oh alah. Yerusalem itu sebagai orang yang bersandal secara Sebagai orang yang rohani. dada montok. Iya, dada montok. Dadanya sudah montok, rambutnya sudah tumbuh. Oh gitu ternyata. Oh aduh ngeri kali Bu Evita. Ibu Saya Evita jangan di sedih ya. mute terus ya. Saya jangan Ibu di mute Evita. terus. Kalau saya di mute terus saya mau pergi Kan aku dari lagi baca Biblemu tadi. Aku tadi kan lagi baca Bible. Jadi kau harus menghargai Biblemu. Aku baca penuh hikmat. Kau harus diam. Makanya aku mute tadi kau. Masa nggak paham sih? Masa nggak paham juga? Saya sekarang tahu deh Dalbo Bogis ini memiliki Kenapa? host dengan suara mendesah-desah. Memiliki host. Yang host Iya. itu ya Bang Dalbo. Kamu Natalia Lucu Iriani, juga kamu nih. sebagai host ya? Memiliki Kenapa kamu harus hostnya itu ya Bang Dalbo, mendesah-desah betul, suaranya? betul. Terus ini gimana jadinya? Jangan Kau jangan desa-desa iri lah. dong. Tuhan kau milih istri yang dadanya montok, yang rambutnya sudah tumbuh. Kau cuma sendal tadi. Kau jangan iri. Ya. Kau jangan iri. Kau jangan iri ya. Ternyata ini Yehezkiel 16:7 ya. Tuhan mungut Yerusalem menjadi istrinya ya. Ternyata ada Tuhan punya istri. Nah, mungut siapa ini? Mungut yang bersosok dada montok. Rambutnya tumbuh-tumbuh. Rambut apa itu? Begini ya, Yerusalem itu diumpamakan seperti pesona rohani, yaitu pesendal istri yang rohani. berselingkuh, Hah? yang menyembah kepada berhala, Hah? memalingkan Istri muka dari berselingkuh? Allah yang benar. Dan ini perumpamaan Hubungannya sama dada yang montok dan Dada rambut yang montok sudah tumbuh apa? karena mereka orang barbar yang pengertiannya Hubungannya firman Mereka Tuhan itu orang yang itu pengertian sampai basic, menjelaskan jadi ada buah dada dijelaskannya montok sama secara rambut tumbuh itu buat basic. apa? Mereka itu kan ngertinya kata-kata gini, jadi kasih taunya seperti ini. Karena otaknya Aku ngertinya basic. buah dada montok itu kan ibu sama-sama punya lah, Iya. ibu sama-sama punya buah dada lah Bu. Otak mereka memang itu dasar Gimana, Bu? Ini maksudnya jadi apa, dikasih Bu? tahu. Kenapa sih kalau perumpamaan kok harus ya dengan kata-kata yang seperti ini gitu kan, pikirannya pasti kan ya
Kalau baca yang namanya baca buah dada ya ke buah dada dong pikirannya. Masa ke buah dada terus pikirannya tiba-tiba minum es tebu? Kan nggak masuk akal. Kalau baca buah dada yang sudah montok, pasti pikirannya ke situ dong. Rambutnya sudah tumbuh. Rambut apa ini? Rambut apa ini? Kenapa perumpamaannya harus kayak begini ya? Sudah dewasa. Kenapa perumpamaannya ini harus membuat kita yang berpikir yang awal-awal gitu loh? Kenapa perumpamaan saja harus ditulis dengan kata-kata yang seperti sudah ini? Bertumbuh. Apa yang tumbuh? Dan apa yang tumbuh, masih kecil mereka kan nggak tahu apa-apa. Sekarang apa yang udah dan menyerahkan diri kepada penyembahan berhala, maksudnya gitu. Apa yang udah tumbuh? Apa hubungannya mau menjelaskan berhala dengan buah dada montok, kemudian ada rambut tumbuh, kemudian dalam keadaan lancang bukil bertumbuh dari waktu masih kecil dan masa mudanya mereka udah bertumbuh sekarang. Mencari pertumbuhan mereka, kamu nggak ngerti juga? Nggak ngerti dong. Memaksakan bahwa itu mengajarkan untuk saya ini tidak mau menafsirkan. Saya tidak mau menafsirkan. Kalau di sini ibu menjelaskan untuk perumpamaan, ya nggak apa-apa, itu silakan iman Anda gitu loh, iman Anda. Tapi permasalahannya di sini, kenapa sih kok Tuhan aja berfirman ya sampai dijadikan kitab suci, apalagi ya jadikan pedoman hidup. Langsung kok kata-katanya kayak gini sih? Itu ini dari kalau nabinya. Baca, loh, jadi Bible-mu bukan firman Tuhan. Dengan cara gitu. Oke, Bible-mu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Jadi Nabi itu menjelaskannya dengan gaya bahasa dia. Kenapa? Dan dia berusaha untuk memberi pengertian kepada orang. Kitab sucimu kan? Yang isinya berusaha memberikan pengertian kepada orang yang otaknya begitu, sebenarnya mikirnya begitu. Jadi dijelaskan. Jadi dijelaskan dengan cara bagaimana pertumbuhan itu dijelaskan dengan keadaan fisik. Iya, terserahlah itu. Iya, silakan. Itu bukan ranah saya dalam menjelaskan artinya seperti apa perumpamaan seperti itu bukan ranah saya. Firman dari Tuhan langsung, tapi dijelaskan oleh Nabi cara penyampaian. Ini kitab sucimu kan, Evita kucluk. Ini Yeskiel, ini kan termasuk dalam kitab sucimu kan? Termasuk dalam kitab sucimu kan? Kok malu ngakuin ini kitab sucinya? Kok malu ya? Kok bisa malu dia ya? Jangan sekali coba. Yeskiel itu termasuk dalam kitab sucimu apa bukan? Orang ya. Yeskiel termasuk dalam kitab sucimu bukan? Karena saya bisa balikin. Kalau Sarit, karena saya tahu ajaran kamu itu gimana. Saya tahu benar ajaran kamu. Diskusi sudah beritahu ajaran. Yeskiel termasuk kitab sucimu kan? Kenapa di dalam kitab sucinya Anda itu terdapat narasi yang seperti ini gitu loh? Kenapa seperti itu gitu loh? Kenapa di dalam sebuah buku yang diimani Evita ini adalah kitab suci? Kenapa harus menulis kata-kata yang seperti ini? Ada yang buah dadanya montok lah, rambut tumbuh lah, keadaan lancang bukil. Karena ini kalau dibaca kan pasti otomatis ya, orang yang matanya, otaknya itu bersih, dia connect, itu pasti akan memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan dada montok juga. Akan memikirkan rambutnya sudah tumbuh, entahlah itu rambut-rambut apa. Kata-katanya karena narasinya ada yang namanya lancang bukil. Maksudnya kamu tuh nggak boleh menyembah berhala. Apa hubungannya berhala dengan dada montok? Kamu jangan. Apa hubungannya berhala dengan dada montok? Jawab. Itu bahasa si Nabi itu, bukan bahasa dari Allah. Saya nggak nanya itu bahasa si Nabi. Saya nggak nanya itu. Apa hubungannya yang saya tanya? Apa hubungannya buah dada montok dengan berhala? Pertumbuhan orang. Apa hubungannya dada montok, terus rambut sudah tumbuh, dan tajam bugil? Apa hubungannya dengan berhala? Kamu sudah cukup umur. Aduh, aku kena pelanggaran guys. Kena pelanggaran aku. Kamu terus enggak, TikTok nggak kuat baca Bible mu wey. Nyadar diri lah, TikTok nggak kuat. Aku turun dulu. Aku turun dulu. Bang anak baik. Bang anak. Ya kan? Nah, saya beritahu kalau saya harap kalian ngerti cara Nabi itu berorasi ya, menjelaskan dengan kata-kata dia. Nabi itu bagaimana caranya? Menjelaskan dengan ya bagaimana caranya?
Ya, Kalau bagaimana caranya? bersundal itu secara rohani berarti menyembah berhala. Dilambangkan Oh, berarti kalau Kristen menyembah berhala. itu seperti selingkuh dari Allah. Jadi Kristen menyembah Menyeleweng dari Allah. berhala. Jadi Kristen ini menyembah berhala. Yang menyembah berhala itu kalian. Oh, kami pula yang menyembah manusia siapa? Iya, yang menyembah menuhankan manusia siapa? Selingkuh di Yang berselingkuh di Bible itu poliandri diumpamakan siapa? sebagai bersundal secara rohani. Oh, bersundal secara rohani. Apa makna Iya, bersundal itu, Bu? bersundal Ya, secara apa? rohani, berselingkuh dan Di Kristen itu, Bu, menyeleweng. tidak ada selingkuh, Bu, enggak ada. Karena semua halal. bahasanya Nabi Sudah itu halal semua. menjelaskan. Jadi Kristen itu tidak Kalau ada yang namanya selingkuh, memalingkan muka maka dari Allah itu bersundal bahkan itu secara diperbolehkan. Diperbolehkan. Di mana Seharusnya dosa kamu bertambah itu banyak, di situ mudah kasih karunia mengerti, ya. Tuhan oten berlimpah-limpah. Di mana dosa bertambah banyak, kan bersina itu dosa. Kalau bagi umat Islam maupun bagi Yudaism. Nah, Kristen ini di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih Tuhan Kristen berlimpah-limpah. Artinya di mana ada persundalan, di mana ada narkoboy, di mana ada mabok-mabok, di mana ada begal, di situ Bagi kasih Tuhan Allah Kristen dalam Islam berlimpah-limpah. tidak bersundal secara rohani karena menyembah berhala. Ya, tapi Kristen lakukan itu, Bu. Tidak sama dengan Allah yang disembah Oh, Musa. apa lagi, Bu? Iya. Allah disembah Coba Musa kamu kan terangkan tidak coba pernah kepada kami. perintah sujud Coba. ke arah Mekah dan naik Yesus saja Allah sujud, yang Bu. disembah Musa. Iya, Yesus Allah kamu sujud, bukan Bu. Allah yang disembah Musa ya. Iya, Kamu Yesus jadi sujud menyembah tidak, Bu? berhala. Coba, Yesus ketika dia menyembah Tuhannya, apakah dia sujud apa joget? Yesus bersujud karena hubungan Yesus itu Iya, saya tanya. Allah. Yesus ketika dia menyembah Tuhannya sujud apa joget, Bu? Dan kalau sujud di depan benda malah dianggap bersujud ke arah benda Iya, itu. nah Kristen Jadi, kan joget di depan bersujud itu harus Tuhannya. hati-hati. Siapakah Tuhan Kristen? Kecuali Kan pendeta Yesus Tuhan dan kalian. saja bersujud Saya itu di bukit. tanya, Bu, Mana tidak ada benda-benda ya. apakah Yesus sujud Kalau ketika kita dia menyembah bersujud di Tuhannya hadapan atau benda, dia berarti kita bersujud berjoget? ke arah benda itu. Kenapa dan ini boleh. Kristen ini Boleh, kemana-mana? kita Pertanyaanku, bersujud Bu, harus berhati-hati. apakah Yesus Kristen bersujud. ini ada Natalia sudah? Ya, lanjutkan Natalia narasinya tadi, Bu. Yesus bersujud karena hubungannya dekat dengan Allah, tidak seperti manusia tuh tidak dekat. Yesus Nah kalau benar-benar Kristen siapa yang mengenal nyuruh Allah. Kristen Benar-benar beribadah dengan bersama-sama joget, pernah nyanyi-nyanyi? Yang bersama-sama nyuruh dengan Kristen Allah, siapa? dan sekarang juga bersama Allah. Iya, Jadi Yesus yang sangat nyuruh mengenal Kristen Allah, beribadah tidak dengan seperti nyanyi manusia. joget. Manusia tidak Siapa yang pernah melihat nyuruh, Allah. Bu? Tidak Bu, mengenal Allah yang secara memerintahkan pribadi, Kristen ya kan? joget dan nyanyi-nyanyi di gereja, siapa yang perintahkan? Siapa? Joget, nyanyi-nyanyi, Daud melakukannya. Memang itu kehendaknya sendiri, tapi kita tidak Ya, boleh kehendak. iri orang itu Daud ini bergembira adalah waktu kalau kita beribadah. bahas Bible, Bu, Kita tidak Daud boleh ini iri. tidak bisa Kamu jangan iri dijadikan kalau orang patokan bergembira karena Daud dalam ini ibadah adalah mereka tuh nggak boleh kakek iri, ya. Tuhan yang melakukan persinahan, melanggar Taurat Daud ini, Bu. Jadi nggak bisa. Bang Dalbo lanjut dulu ya, aku ada urusan bentar. Aku di sini tadi. Oke, siap. Jadi nggak bisa, Bu, dijadikan patokan ini ajaran Daud ini kalau dasar Bible ya. Karena kenapa? Karena Daud ini tuh kan ambil istri orang. Masa ibu mau ikut-ikut orang begitu, Bu? Ya, tapi gini, kalau untuk Apanya tuh? menari-nari, Dulu, Bu. Kan ibu tadi bergembira, mencela nabiku, sebenarnya memfitnah orang nabiku. beribadah dengan gembira itu tidak Alasan ibu, tunggu dulu, Tidak usah Kristen. dilarang. Sabar dulu, Kristen. Ibu Kristen tadi kan memfitnah nabiku. Dasarnya tidak mau menjadi Islam karena tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Karena dasarnya tukang kawin. Nah, Daud ini tukang ngintip orang mandi, Bu. Masa mau ikuti, Bu? tapi begini. Masa mau ikuti manusia yang tukang Beribadah dengan ngintip gembira, bini apa orang kamu mandi, tidak Bu? suka mereka bergembira? Iya, terserah mau mengganggu bergembira kamu karena kalau dia mengambil istri kegembiraan orang. mereka itu? Pastilah dia bergembira, Bu. Masa ibu mau mengikuti Kegembiraan manusia yang mereka suka itu ngintip ya orang asal mandi? terbatas. Menari boleh, Iya, saya mereka tanya, Bu. gembira. Ibu mau mengikuti manusia yang suka ngintip orang mandi? Mau? Mau, Bu? Memang, Ini mah persoalannya bini Daud orang itu loh, Bu. memang banyak Diintipnya bini dosanya, orang tapi diintip dia mandi, dipakai Bu. Allah juga untuk apa? Saya nggak nanya itu. Saya tanya Memerintah ibu, Israel. ketika saya bertanya,
Yesus sujud, ya menyembah Tuhannya. Nah Kristen yang nyuruh Kristen ini joget-joget dan nyanyi-nyanyi di gereja, siapa yang nyuruh? Kamu jawab Daud. Nah Daud, apakah ibu mau mengikuti orang tukang ngintip mandi? Masa ibu mau mengikuti? Itu bukan disyaratkan dan merupakan. Iya, kan ibu tadi menghina nabiku. Maka saya kembalikan, ini bukan penghinaan ya. Di dalam 2 Samuel, di 2 Samuel 11 nomor 1 sampai 12, Daud ini yang kalian ikuti, tukang zina, tukang ambil istri orang. Kalau apa sih istilahnya, kalau kebalikannya netizen di bawah ya. Kalau perempuan yang ngambil suami orang namanya pelakor. Kalau laki-laki apa sih istilahnya? Ambil bini orang apa istilahnya? Kalau perempuan yang ambil istri orang kan pelakor. Ini apa istilahnya? Coba netizen bisa nggak? Kalau aku pun nggak mau. Oh pelawor, pembinor. Pelakir. Wah. Kalau aku pun nggak mau. Persoalannya istri orang diintip, Bu. Masalahnya bini orang lagi mandi nih. Lagi mandi, asik-asik mandi. Daud ngintip orang mandi. Setelah dia birahi, Daud ini setelah dia birahi, Bu, dia suruh orang-orang yang ada di situ, ambillah istri perempuan itu. Bawalah perempuan itu ke sini. Nah, ketika perempuan itu dihadirkan di depannya, langsung dia tidur, Bu. Sampai dia hamil, Bu. Persoalannya istri orang ini, Bu. Istri orang ini, Bu. Masa ibu mau mengikuti orang bejat, Bu? Tukang ngintip pula, Bu. Daud itu. Jangan gitu lah, jangan gitu lah, mentang-mentang cucunya Tuhan, kakeknya Tuhan. Mentang-mentang dia kakek Tuhan, enak-enak aja ambil istri orang. Enggak, janganlah. Coba. Melawan musuh-musuh Israel. Saya nggak nanya berperangnya, Bu. Saya nanya, ibu kan mengikuti Daud nih, mengikuti kakeknya Tuhan nih. Maka aku bertanya, pantas nggak ibu menjadi pengikut orang yang suka ngintip istri orang mandi? Oh, saya tidak masalahnya mau. Istri orang lagi mandi, Bu, diintip-intip. Iya. Tidak. Coba. Tidak. Mau nggak jadi pengikut orang yang mengambil bini orang? Mau nggak? Di sini apa urusannya, Daud? Oh, saya. Kamu tidak suka. Kamu kan mengambil. Kami beribadah dengan nyanyi-nyanyi karena Daud. Karena kakek Tuhan. Ya, bukan hanya karena Daud, tapi karena menari itu bentuk kegembiraan. Apa lagi? Nah, bentuk kakek Tuhan ini pertanyaannya, Bu. Kegembiraan dalam beribadah. Saya tanya, Bu. Kakek Tuhanmu ini bernyanyi juga. Apakah ibu pantas mau menjadi pengikut orang yang suka ngintip orang mandi, Bu? Mau nggak, Bu? Tidak, di sini ada reaksinya. Reaksinya itu. Ya reaksinya barangnya Daud ini naik, Bu. Itulah reaksinya. Makanya dia suruh orang-orang yang ada di sekitarnya mengambil bini orang. Saya udah mau udahan ya. Udahan apa? Sudah keluar, sudah gelimas. Saya mau keluar dari forum ini. Iya, keluar apa? Sudah keluar airnya. Nah, kira-kira airnya ada berapa cangkir, Bu? Ya mau wik-wik juga. Ya betul, Bu. Amsal 7:18. Karena di dalam Amsal 7:18, ketika suami ibu jauh dari rumah, ibu boleh memasukkan laki-laki lain, Bu, untuk melampiaskan hasrat ibu. Ya boleh, Bu, boleh. Ya kan Amsal 7:18, ketika suami ibu jauh dari rumah ibu boleh memasukkan laki-laki, Bu. Boleh, Bu. Itu Amsal 7:18, Bu. Marilah kita berindah hai to the sky sampai pagi. Kita memuaskan birahi kita karena suamiku tidak ada di rumah. Amsal 7:18-19. Enggak. Ya enggak, betul enggak, Bu? Saya tanya, Bu, laki-lakinya yang ibu kasih masuk di rumah itu, Bu,
Bu, saya mau tanya dulu, Bu. Ya, Bu, saya mau tanya dulu. Bu, laki-laki yang ibu kasih masuk di rumah ibu itulah anunya gede nggak, Bu? Sudah sunat nggak, Bu? Sudah sunat nggak, Bu? Bu, sudah sunat apa belum, Bu? Kalau kagak sunat, Bu, bahaya, Bu. Ada teh kucingnya, Bu. Ada teh kucingnya, Bu. Sudah berapa kali keluar, Bu? Berarti ganti laki-laki lagi, ya, Bu. Bu, ganti laki-laki lagi, Bu. Hah? Ganti laki, mana dia? Ibu, naik lagi lah, Bu. Mau menghina Nabi kita. Begitu saya tampol pakai Yesusnya, pakai Paulusnya, pakai murid-muridnya Paulus, saya nangis malah. Masih mau connect di sini, Bu? Dia katakan tadi, sudah ya bandal, Bu, aku mau keluar. Artinya dia sudah keluar, katanya keluar. Jadi ada laki-laki, antri laki-laki di rumahnya. Masih maka. Please. Kemana dia ya? Saya mau jambak dia, nggak bisa dijambak. Tap layar teman-temannya, di share konten-kontennya. Share konten, kita cari oten tenggiri, yang beleng-beleng, karena yang cerdas kagak ada, sudah pada mualaf. Nah, yang kita cari yang beleng-beleng, yang dongok-dongok. Dia salah masuk dia. Naik di sini mau menghina, mau menghujat. Oh, salah masuk kau, Cik Ayu. Saya cari dulu otennya, guys, ya. Gas Mandal Boya, siap. Ini baru hiburan. Betul, hiburan ini. Dia tidak mau baca Bible-nya. Tidak mau baca Bible-nya. Tapi kalau fitnah Al-Quran, semangat dia. Semangat 45 dia kalau fitnah Al-Quran. Nah, begitu kita kantor, begitu kita jawab Al-Quran itu, kita kantor dengan Bible, pelangak-pelongo, semuanya perumpamaan, semuanya persidangan. Boleh nanya tentang dia. Ini siapa? Haru. Siapa sih Haru? Ya, tap layar saudara-saudara yang terkasih.